Oke, tadi kita sudah sampai di soal nomor 2 ya. Nah, di sini juga diketahui membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang persegi panjang. Di sini kita simbolkan sebagai alfa. Alfa sama dengan 30 derajat. Oke, yang ditanyakan adalah jumlah garis medan listrik atau flux listriknya. Oke, kita bahas penyelesaian dari soal nomor 2. Nah, di sini kita sudah tahu ya, bahwa untuk menghitung flux listrik itu sama dengan perkalian skalar atau perkalian titik dari vektor kuat medan listrik dan vektor luas permukaannya gitu. Jadi langkah pertama yang mau kita cari apa? Luas permukaannya dari bidangnya gitu. Nah, tadi di soal itu diketahui bidangnya ini berbentuk apa? Berbentuk persegi panjang gitu ya. Berbentuk persegi panjang berarti kita mau cari luas bidangnya yang berbentuk persegi panjang. Jadi kalian harus tahu nih, apa sih persamaan atau rumus untuk mencari luas persegi panjang. Kalau kalian masih ingat, yaitu luas persegi panjang sama dengan panjang dikali lebar gitu. Nah, tadi sudah diketahui ya, panjangnya itu 30 kali 10 pangkat minus 2 meter, dan lebarnya 20 kali 10 pangkat minus 2 meter. Sehingga di sini kalau kita kalikan, kita dapatkan luasnya 6 kali 10 pangkat minus 2 meter kuadrat. Gitu. Nah, luasnya kita sudah punya. Sekarang kita mau mencari atau menentukan sudut yang dibentuk medan listrik dengan arah normal permukaan gitu ya. Jadi kalau kalian masih inget nih di FISDA 1 kan ada gaya normal ya. Kalau di FISDA 1 tuh gaya normal, gaya yang tegak lurus dengan permukaan bidangnya gitu. Jadi kalau di sini bidangnya bentuk persegi panjang, dia horizontal ya, tidur gitu ya letaknya, kemudian garis normalnya itu kan ke atas karena dia tegak lurus. Nah, kemudian di sini yang merah itu ada garis medan listriknya nih yang menembus ke permukaan bidang. Nah, di sini theta yang mau kita masukkan ke dalam perhitungan adalah theta atau sudut yang dibentuk antara medan listrik dengan arah normal permukaannya gitu. Berarti di sini theta sama dengan 90 derajat dikurang alfanya atau sudut yang terbentuk terhadap bidang persegi panjang tadi yang diketahui di soal. Berarti di sini 90 dikurang 30 derajat, hasilnya kita dapatkan tetanya sebesar 60 derajat. Oke, berarti di sini kita sudah bisa menghitung flux listriknya ya. Flux listrik sama dengan medan listrik dikali luas permukaan dikali cos theta. Sekarang kita masukkan nilai dari masing-masing komponennya. Medan listriknya 200 Newton per Coulomb, luas permukaannya 6 kali 10 pangkat minus 2, dan tetanya 60 derajat. Cos 60 berapa? Setengah. Oke. Ini tinggal kita kalikan semua. Jadi saya rasa kalian udah paham lah ya, tinggal matematisnya aja itu. Jadi kita dapatkan flux listrik itu sebesar 6 Newton meter kuadrat per Coulomb gitu. Oke. Ini untuk soal nomor 2. Oke, kemudian jangan lupa ya, saya nggak bosan untuk mengingatkan, jangan lupa untuk menuliskan satuannya gitu. Satuannya, karena ini kita fisika ya, setiap besaran ada satuannya gitu. Jadi jangan lupa untuk menuliskan satuannya, karena ada beberapa yang dia tuh cukup teliti gitu. Kalau misalnya satuannya nggak dikasih, ya udah poinnya kita berkurang gitu. Jadi dibiasakan untuk menuliskan satuannya minimal di hasil akhirnya. Atau ketika kita masukkan nilai komponennya tuh, dimasukin aja satuannya. Nanti kan lama-lama kita bisa ingat sendiri tuh satuan dari medan listrik, luas permukaan, kemudian flux listrik, gaya, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk menuliskan satuannya. Oke, mungkin ini untuk soal nomor 2. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Untuk soal nomor 2. Masih bisa nggak untuk soal nomor 2?
Untuk soal nomor 2 masih bisa? Bisa, Kak. Masih, Kak. Oke. Kak, Ya. Flux ini satuannya Weber ya, Kak? Jadi Newton meter kuadrat per coulomb itu sama dengan Weber. Iya, bisa juga. Bisa juga itu, bisa juga ini. Gitu. Itu setara udah. Weber sama Newton meter kuadrat per coulomb. Baik, terima kasih. Oke. Nggak apa-apa ya, jadi terserah nanti kita mau pakai satuan apa aja, yang penting setara dengan komponennya. Nah, di sini saya pakai kan komponennya dan kuat medan listrik sama luas permukaan gitu ya. Medan listrik Newton per coulomb, kemudian luas permukaan itu meter kuadrat. Jadi bisa juga Newton meter kuadrat per coulomb. Gitu. Oke, ini untuk soal nomor 2. Sekarang next kita lanjut dulu ya ke soal nomor 3. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini mampu mengaplikasikan hukum Gauss untuk kasus simetri silinder gitu. Jadi di sini kita tuh sebenarnya mau cari kuat medan listrik menggunakan hukum Gauss pada kasus yang berbeda-beda gitu. Untuk soal nomor 2 tadi kasusnya dia bidangnya persegi panjang. Kalau yang nomor 3 ini kasusnya simetri silinder gitu. Oke, berarti coba kita lihat ya untuk soal nomor 3. Gambar di samping menunjukkan bagian dari tabung tipis berongga yang sangat panjang dengan jari-jari R itu 3 cm. Nah, kebayang ya, ini gambar. Oke, mohon maaf ya tadi terlempar keluar karena kurang stabil wifi-nya. Oke, suara saya putus-putus nggak di tempat kalian? Enggak, Kak. Kak. Ya baik, kita lanjutkan lagi tadi di soal nomor 3. Nah, ini bentuknya kasus simetri silinder ya. Nah, gambarnya seperti ini. Kalau silinder berarti dia memiliki alasnya yang bagian kanan atau bagian kiri itu berbentuk lingkaran gitu. Nah, lingkaran berarti di sini punya jari-jari ya. Jari-jari R besar ini sebesar 3 cm gitu. Nah, kemudian di soal juga diketahui mempunyai muatan persatuan panjang atau rapat muatan ya. Di sini disimbolkan dengan lambda, itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 8 coulomb per meter gitu. Yang ditanyakan apa? Besar medan listriknya. Gitu. Pada yang A, untuk R-nya itu setengah jari-jari, kalau yang B, R-nya itu 2 kali jari-jari. Gitu. Next. Nah, sekarang coba kita tuliskan dulu nih, diketahui dari soalnya ya. Diketahui jari-jari silindernya kita simbolkan R besar, itu 3 cm. Kemudian rapat muatan atau lambda itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 8 coulomb per meter. Nah, nanti ini jangan lupa untuk dikonversi juga ya, apa namanya, jari-jarinya. Jadi 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, diperhatikan di sini untuk soal nomor 3, pembahasannya gimana, biar dapat ya sistematika penyelesaiannya gitu. Biar nggak ada bagian yang miss untuk kalian menyelesaikan atau memahami soal nomor 3 ini. Nah, kita bahas dari yang A dulu. Menghitung medan listrik pada jarak, dia itu setengah dari si jari-jari silindernya. Nah, di sini Kak, boleh diulang nggak, Kak? Tadi soalnya terputus ya.
Oke. Ya Kak. Ya baik. Mungkin saya ulangi lagi. Nah, diperhatikan ya di sini untuk soal nomor 3 untuk penyelesaiannya gimana. Jadi nanti biar nggak ada yang miss gitu bagaimana menyelesaikan soal nomor 3 ini. Nah, oke, kita ke bagian A dulu, yaitu menghitung medan listrik pada jarak R-nya itu setengah dari jari-jari gitu. Setengah jari-jari berarti dia lebih kecil kan dari jari-jari silindernya gitu. Karena kita mau mencari medan listrik di setengah jari-jari. Nah, atau kita bisa tuliskan di sini jaraknya itu kurang dari R besar atau jari-jari silinder. Kita sepakati ya, R besar ini jari-jari silinder gitu. Kemudian lebih besar dari 0. Nah, kalau kita gambarkan tadi kan simetri tabungnya ya seperti ini. Nah, kita mau menghitung medan listriknya gitu. Yang di R-nya itu setengah jari-jari. Nah, di sini ya berarti kita gambarkan lagi ini yang garis merah ini yang putus-putus ini daerah yang mau kita hitung. Kemudian permukaan Gauss-nya mana? Permukaan Gauss-nya berarti yang silinder ini ya. Nah, berarti luas permukaan Gauss-nya yang silinder luarnya. Yang mau kita hitung yang ini ya, di dalam yang garis merah putus-putus ini. Gitu. Kemudian R kecil ini, jarak yang mau kita hitung, dia kan kurang dari R besar ya, jari-jari silinder yang warna hijau ini, dan lebih besar dari 0. Nah, di sini kita akan menggunakan hukum Gauss tadi ya, sama hukum Gauss, yaitu integral tertutup dari perkalian titik medan listrik dikali dengan luas permukaan sama dengan Q enclosed muatan yang ada di dalam permukaan Gauss dibagi epsilon 0. Nah, berarti di sini karena R yang mau kita cari itu pada daerah kurang dari jari-jari silinder dan lebih besar dari 0, berarti tidak ada muatan yang dilingkupi permukaan Gauss. Karena dia muatannya ada di sini ya, ada di silindernya, ada di permukaan Gauss-nya. Sehingga karena nggak ada muatan di dalamnya, berarti Q enclosed, muatan yang ada di dalam permukaan Gauss ini bernilai 0, sama dengan 0 gitu. Berarti di sini kita masukkan nilai Q enclosed-nya itu 0. Nah, 0 dibagi berapapun hasilnya 0 ya. Berarti di sini kita dapatkan medan listriknya itu sama dengan 0 gitu. Sehingga karena jarak yang mau kita hitung itu di setengah jari-jari silinder terletak pada rentang R itu kurang dari jari-jari silinder dan lebih besar dari 0, maka medan listriknya itu bernilai 0 gitu. Karena apa? Karena muatan yang ada di dalam daerah R yang mau kita cari itu nggak ada muatannya gitu. Jadi kita masukkan muatannya 0, 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Jadi di sini yang bagian A, medan listriknya bernilai 0. Oke, next, bagian yang B. Nah, yang bagian B sekarang, itu kita menghitung medan listrik pada jarak 2 kali R, atau 2 kali jari-jari silindernya. Berarti lebih besar kan? Nah, untuk ingat tadi langkah-langkah untuk menghitung medan listrik menggunakan hukum Gauss. Yang pertama, kita membuat permukaan Gauss-nya gitu ya. Nah, di sini karena R-nya itu lebih besar dari jari-jari, berarti permukaan Gauss-nya itu ada di luar silinder kita ya. Nah, ini nih garis putus-putus ini yang berwarna merah, ini permukaan Gauss-nya gitu. Oke. Langkah pertama sudah. Kemudian nanti kita akan menghitung luas permukaannya ya, permukaan dari bidangnya. Nah, di sini kita coba tuliskan dulu untuk menghitung medan listrik menggunakan persamaan hukum Gauss, integral tertutup E.dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Nah, sekarang kita mau mencari dulu nih Q enclosed-nya gitu. Muatan yang ada di dalam permukaan Gauss-nya. Karena kan di soal belum diketahui tuh permukaan muatannya itu berapa gitu. Jadi coba kita cari dulu. Jadi sampai ya feeling kita untuk mencari Q enclosed ini dari mana? Karena yang diketahui di soal itu tadi rapat muatan,
Nah, rapat muatan itu sama dengan muatan per satuan panjang, gitu ya. Ini ya, jadi secara matematis, rapat muatan atau lambda sama dengan Q enclosed dibagi L, gitu. Nah, jadi dari sini kita bisa mencari rapat muatan, yaitu rapat muatan lagi, mencari muatan. Jadi muatan sama dengan rapat muatan dikali L. L ini panjang dari silindernya. Oke, berarti muatan Q enclosed-nya nih, muatan ini kita masukkan dengan rapat muatan dikali panjangnya ya, atau lambda dikali L dibagi epsilon 0. Oke, kemudian di sini medan listrik integral tertutup dari D dikali luas permukaan. D ini kan diferensial. Nah, integral kemudian ketemu diferensial, nanti jadinya medan listrik dikali luas permukaan, gitu ya. Sama dengan lambda kali L per epsilon L. Nah, ini nih, selanjutnya kita menghitung luasnya. Nah, ini luas tergantung ya dari bendanya gitu. Tadi soal nomor 2 itu apa? Persegi panjang, kalau yang nomor 3 ini tabung ya, silinder atau tabung gitu. Nah, di sini kan kita mau menghitung luas permukaan yang ada muatannya gitu dari si tabung ini. Nah, itu kan tabung itu kalau kita bedah ya, ada sisi kanan yang sebelah sini itu berbentuk lingkaran, sisi kiri yang berbentuk lingkaran, dan ada yang bagian selimut ini. Yang tengah-tengah ini selimut tabung gitu. Nah, kita mau mencari luas selimut tabung karena muatannya ada di sini. Luas selimut tabung atau keliling lingkarannya itu sama dengan 2pi R dikali L gitu ya. R di sini jaraknya, R kecil ini jarak dari soal nomor B ini, kemudian L-nya panjang silinder. Oke. Nah, selanjutnya berarti persamaannya kita dapatkan ini ya, medan listrik dikali luas selimut tabung, yaitu 2pi RL sama dengan Q enclosed-nya itu lambda dikali L dibagi epsilon 0. Nah, ini L-nya bisa kita coret ya, karena kedua ruas ada, sama. Oke, berarti sekarang tinggal medan listrik sama dengan rapat muatan atau lambda dibagi 2pi R dikali epsilon 0. Oke, nah di sini ini persamaan yang mau kita gunakan untuk menghitung medan listrik pada R itu sama dengan 2 kali jari-jari silindernya. Berarti di sini R kecil ini nih, kita masukkan dengan 2R ya, sesuai yang ada di soal bagian B. Karena kita mencari pada jarak R itu 2 kali jari-jari silinder. Oke, kemudian tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. Lambda itu kan rapat muatan tadi ya, nilainya 2 kali 10 pangkat minus 8 coulomb per meter. Ini sudah diketahui di soal, dibagi 2, dikali pi-nya 3,14, dikali 2, dikali R besar ini jari-jari silindernya, 3 kali 10 pangkat minus 2 meter, dan epsilon 0. Nah, diingat ya nilai epsilon 0, ini nggak ditulis di soal tadi. Jadi nanti sayang banget nih kalian udah dapat persamaannya, kemudian kalau kalian nggak hafal nih nilai epsilon 0-nya, ya bakalan miss gitu untuk selanjutnya. Gitu. Jadi kita masukkan epsilon 0 itu nilainya 8,85 kali 10 pangkat minus 12 coulomb kuadrat per newton meter kuadrat. Oke, ini tinggal sampai sini tinggal matematisnya aja. Jadi saya rasa kalian udah bisa ya, udah mata kuliah fisika dasar 1 juga udah lewat gitu. Ini tinggal matematisnya pasti bisa ngitungnya. Sehingga kita dapatkan medan listrik sama dengan 6 kali 10 pangkat 3 newton per coulomb gitu. Jadi walau ini komponennya juga cukup banyak ya. Jadi hati-hati untuk menghitungnya. Perlu ketelitian gitu, jangan sampai salah ngitung. Sayang banget ya, kita udah nurunin rumusnya gitu ya. Kalau misalnya salah hitung, kan sayang. Jadi perlu koreksinya apa ya, hati-hati dalam menghitungnya gitu. Oke, next. Nah, sekarang yang bagian C. Yang bagian C itu membuat grafik medan listrik terhadap R gitu ya. Pada rentang R sama dengan 0 hingga R sama dengan 2R gitu. Nah, di sini kita hitung dulu yang kalau R-nya itu sama dengan 0. Berarti kalau R-nya sama dengan 0, itu jarak R-nya itu sama dengan jari-jari silindernya tadi gitu. Jadi kita pakai persamaan yang sama yang udah kita turunkan atau kita cari di bagian yang B tadi. Medan listrik sama dengan lambda dibagi 2pi R dikali epsilon 0.
yang bagian ini ya. Nah, ini nih, persamaan medan listriknya. Gitu. Oke, selanjutnya next. Oke, dari persamaan ini tinggal kita masukkan aja. R kecilnya ini kita substitusi dengan R ini ya, R besar atau jari-jari silindernya. Gitu, yaitu 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Ini komponennya masih sama, rapat muatan 2 kali 10 pangkat minus 8, Q-nya 3,14, epsilon 0-nya 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Oke, sampai di sini tinggal matematisnya aja. Sehingga kita dapatkan medan listrik pada rentang atau jaraknya R sama dengan 0 itu 1,2 kali 10 pangkat 4 Newton per Coulomb. Gitu. Oke, nah kalau kita, ini kan plot grafik ya, alias kita mau gambar grafik gitu loh. Grafik medan listrik versus dengan jaraknya. Nah, kalau gambar grafik kalian juga udah familiar, udah pernah buat lah yang namanya grafik, apalagi di praktikum gitu ya. Jadi untuk memudahkan kita buat grafik, kita buat dulu datanya itu dalam tabel gitu ya. Seperti ini ada jarak R, kemudian ada medan listriknya. Nah, tadi kita ikutin aja dari soal yang C. Pada R kurang dari R besar, atau lebih besar dari 0, atau tadi pada saat R-nya itu setengah dari jari-jari, itu kan 0 nilai medan listriknya. Kemudian kalau pada saat R sama dengan 0, atau saat sama dengan jari-jari silinder yang nilainya 0,03 meter, itu kita dapatkan nilainya 1,2 kali 10 pangkat 4 ini ya, Newton per Coulomb. Nah, untuk yang jarak 2R atau 2 kali jari-jari silinder, kita dapatkan medan listriknya 6 kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb. Ini udah kita cari di bagian B tadi yang ini. Gitu. Nah, kalau kita sudah kumpulkan nih data-datanya dalam tabel ini, kita bisa buat gambar grafiknya ya. Nah, kita gambar grafiknya. Yang sumbu Y-nya yang mana? Sumbu Y-nya itu nilai medan listriknya, kemudian sumbu X-nya itu yang bagian jari-jari. Bukan, jarak ya, atau R. Gitu. Nah, ini kita buat gambar grafiknya. Oke, nanti bisa buat pakai Excel, itu bisa mudah banget. Jadi kita inputin aja nilainya, kemudian kita buat di Excel juga bisa, atau buat, ya di Excel aja ya, buat atau di Python, terserah deh, buat grafiknya gitu. Oke, mungkin ini untuk soal nomor 3 ya, dari bagian A, B, dan C. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Sampai sini. Bisa nggak untuk soal nomor 3? Ayo gimana nih, diem? Diem ini berarti bisa atau enggak? Atau masih bisa memahami? Masih memahami, Ding? Oh, ini masih ada di sana nggak orangnya ya? Masih, Kak. Sih, Kak. Ya, masih ya. Masih, Kak. Nggak apa-apa, dijawab aja loh. Nggak apa-apa, dijawab aja. Sudah paham atau belum? Atau masih memahami? Itu biasanya jawabnya masih Sudah, Kak. memahami. Masih mencoba untuk mengerti, Kak. Gitu ya, jadi ya nggak apa-apa dijawab aja gitu, jangan diem-diem aja gitu ya. Saya juga nggak bisa baca pikiran, ini diem berarti udah paham atau belum gitu. Nggak tahu. Oke, coba dipahami lagi ya, dipelajari lagi, diulang-ulang lagi gitu. Pada intinya kita masih menggunakan persamaan yang sama kok, hukum Gauss, yaitu integral tertutup dari kuat medan listriknya ya, dikali dengan dA, luas permukaannya itu sama dengan Qn plus per epsilon 0. Jadi tergantung dari kasus-kasusnya. Sebenarnya persamaannya cuma ini doang nanti yang bakal kita gunakan gitu. Cuman bagaimana kita menganalisis dari kasusnya gitu ya, menentukan muatan yang ada di dalamnya, kemudian
menghitung luas permukaannya gitu. Nah, lebih pentingnya lagi, kita harus paham tuh menghitung medan listrik pada jarak tertentu yang tergantung dari soal gitu. Bisa di dalam bentuk apa namanya? Bentuk objeknya, atau nanti di pas objeknya, atau nanti bisa di luar gitu, di luar dari si jari-jari objeknya gitu. Jadi harus coba paham dulu kasusnya, pahami dulu konsepnya itu sebenarnya, supaya kita dapat feeling untuk mengerjakannya, biar nggak miss gitu mengerjakannya. Oke. Bedanya R besar sama R kecil itu apa sih, Kak? Oh, tadi ya. Nah, untuk R besar tadi kita udah sepakati, yang R besar ini jari-jari dari silindernya gitu. Nah, untuk soal nomor 3 kan bentuk objeknya itu silinder. Jadi bayangin ini silindernya ya, silindernya. Nah, silinder itu kan bagian kanan dan kiri itu ada bentuknya lingkaran gitu. Kalau lingkaran berarti dia punya jari-jari. Nah, itu jari-jari silinder. Nah, ini kita sepakati simbolnya R besar. Kemudian di soal nomor 3 ini kan kita mau cari medan listrik pada jarak tertentu gitu. Nah, untuk di bagian B, jaraknya itu 2 kali jari-jari. Nah, R besar ini adalah jarak dari medan listrik yang mau kita hitung. Gitu. Itu simbolnya. Kita sepakati aja itu gitu, R kecil ya. Nah, itu kalau 2 kali jari-jari berarti kita mau menghitung medan listriknya itu di daerah dia lebih besar dari si jari-jari ini. Kalau lebih besar berarti dari mana? Dari titik sini ya, pusat silinder sampai keluar ini. Karena dia lebih besar kan, 2 kali R. Dari sampai permukaan Gauss-nya. Gitu. Gimana, paham nggak apa bedanya yang R besar sama R kecil tadi? Gimana? Udah bisa dipahami bedanya R besar dan R kecil tadi? Paham, nggak paham? Oke. Nah, Kayak gitu ya. Nah, coba kita lanjut dulu ke soal nomor 4, biar makin dapat nih feel-nya. Oke, soal nomor 4. Soal nomor 4, capaiannya mampu mengaplikasikan hukum Gauss pada kasus simetri silinder. Gitu ya, simetri silinder yang hampir sama di soal nomor 3 tadi. Oke, masih sama tentang silinder ya. Nah, coba kita lihat di sini, sebuah silinder panjang jari-jarinya itu 0,4 cm. Membawa muatan yang tersebar merata dengan rapat muatan itu 2 mikrocoulomb per meter kubik gitu. Tentukan medan listrik menggunakan hukum Gauss. Nah, sama aja ya, tentukan medan listriknya gitu. Kalau yang A di dalam silinder, kalau yang B di luar silinder. Maksudnya yang A itu di dalam silinder dan di luar silinder. Kemudian yang B itu pada jarak 0,2 dan R-nya itu 0,6. Sebenarnya sama aja sih nomor A dan B ini. Di dalam itu kan di sini jari-jarinya 0,4 ya. Ini kalau kita lihat silindernya, ini yang dalam itu yang titik putus-putus. Kemudian yang luar ini yang garisnya utuh gitu, nggak putus-putus. Nah, di mana silinder ini mempunyai jari-jari 0,4 cm. Berarti kalau 0,4 itu di sini kan yang bagian B R-nya 0,2 ya, kurang dari jari-jari. Berarti dia di dalam, kemudian yang R-nya 0,6 itu berarti itu kan lebih besar dari jari-jari. Nah, berarti di luar silindernya gitu. Oke, seperti biasa dibiasakan untuk menuliskan diketahui dari soalnya ya. Jari-jarinya itu 0,4 cm dan kita konversi ke dalam satuan SI meter 4 kali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian rapat muatannya itu 2 mikrocoulomb ya. Kita konversi juga. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 6 coulomb per meter kubik. Nah, kenapa sih harus kita konversi satuannya? Karena biar setara gitu ya. Dilihat di sini. Komponennya ini kan jari-jari itu awalnya kan cm. Kemudian di sini rapat muatannya dia satuannya ada komponen ini, meter gitu ya. Kan biar setara, meter dengan meter. Nanti beda kalau misalnya sentimeter, satunya sentimeter, satunya lagi meter gitu. Nanti hasilnya juga beda.
Kayak gitu ya, alasan kenapa kita harus mengkonversi satuannya agar setara. Oke, kemudian coba kita bahas dulu. Nah, ini kan bentuknya silinder seperti ini ya. Jadi bentuk benda objek itu yang kita udah tahu juga ya, ada 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi gitu. Nah, kalau 1 dimensi, rapat muatannya itu muatan persatuan panjang persamanya. Kalau dia bendanya 2 dimensi, berarti rapat muatannya bisa kita simbolkan sebagai tau sama dengan muatan persatuan luas. Dan kalau objeknya itu 3 dimensi, berarti rapat muatannya bisa kita simbolkan dengan rho, yaitu muatan persatuan volume, gitu ya. Ini untuk rapat muatan dari 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Tuh. Nah, selanjutnya, ini tadi ya, kalau kita lihat lagi, silinder atau tabung itu terdiri dari 3 bagian. Bagian yang ujung sebelah kanan itu 1, ini bentuknya lingkaran. Yang kedua, bagian kedua ini selimut tabung. Kalau kita buka ya, kita bedah, selimut tabung itu sebenarnya bentuknya apa? Persegi panjang gitu ya. Kemudian yang bagian ketiga, ini bagian bawah, bagian kiri, atau bagian sebelah kiri itu bentuknya lingkaran gitu. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan hukum Gauss ya di sini, yaitu integral tertutup E dot dA sama dengan Q n close per epsilon 0. Nah, kita coba selesaikan dulu yang A, medan listrik di dalam dan di luar silinder. Pertama, kita mau cari dulu medan listrik di dalam silinder, yaitu R-nya pada jaraknya itu kurang dari jari-jari silinder gitu ya. Oke, berarti di sini kan saya sudah sampaikan tadi silinder ada 3 bagian ya, ujung sebelah kanan, yang lingkaran ini 1, 2, dan 3 gitu. Berarti kita jumlahkan ya, integral tertutup yang daerah 1, E dot dA ditambah dengan yang bagian daerah 2, dan daerah ketiga sama dengan Q n close per epsilon 0. Nah, kemudian sekarang oke, ini kan integral tertutup E dot dA berarti jadi E medan listrik dikali A. Kemudian di sini pada daerah 1 ini dia membentuk sudut tetanya itu 90 derajat gitu ya. 90 derajat, kemudian ditambah dengan daerah yang kedua, ini karena sejajar ya arah medan listriknya dengan apa namanya garis normalnya, itu berarti 0 derajat, kemudian ditambah dengan ini medan listrik dikali luas permukaan dikali cos theta. Tetanya sama ya untuk daerah 3 dan 1 itu 90 derajat. Nah, sama dengan kemudian di sini ya, sama yang di soal nomor 3 tadi, Q n close-nya tadi kita cari dari rapat muatan gitu. Kalau di 3 dimensi kan rapat muatan sama dengan Q n close per satuan volume. Berarti di sini kita bisa dapatkan Q n close muatan di dalam permukaan Gauss sama dengan rapat muatan rho dikali volumenya. Nah, di sini volume silinder karena kasusnya itu silinder. Dibagi epsilon 0, oke. Kemudian cos 90 itu 0, 0 dikali berapapun hasilnya 0. Sambil dilihat ya pointernya, biar tahu nih urutannya, nggak bingung. Oke, kemudian cos 0 itu 1, 1 dikali E sama, saya kalau ngomong E berarti kuat medan listrik ya. A itu luas permukaan, oke, hasilnya E dikali A ditambah cos 90 itu 0, 0 dikali berapapun hasilnya 0. Oke, sama dengan, nah ini volume silinder. Harus ingat ya, apa rumus volume silinder? Yaitu luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya apa? Alasnya kan lingkaran. Luas lingkaran apa? PR kuadrat. Oke, dikali tingginya. Tinggi dari silindernya, di sini kita simbolkan sebagai L. Gitu ya. Jadi kalian harus ke sana nih, coba di recall lagi ya, recall lagi volume silinder, luas silinder, dan lain sebagainya gitu. Kemudian dibagi epsilon 0, nah kita dapatkan ini kan R besar ya. R besarnya ini itu kan jari-jari silinder gitu kan, ini karena volume silinder berarti PR, R-nya ini jari-jari silinder. Nah, R-nya ini, yang R besar ini kita substitusi dengan R kecil.
Karena ini kan yang mau kita hitung di dalam silindernya, gitu. Di dalam, bukan di dalam silinder ya, iya di dalam silinder atau jari-jari itu kurang dari jari-jari silinder, gitu. Karena tadi di dalam silinder ya, R-nya kurang dari R besar. Oke. Nah, saya tulis lagi di sini, berarti, nah kemudian si A-nya, jangan lupa ya, sambil diperhatikan pointernya, ini ada luas dari, apa tadi, selimut tabung ya, luas dari selimut tabungnya, yaitu, kenapa luas dari selimut tabung? Tadi ya ini, yang ada nilainya kan bagian yang daerah kedua. Dua itu apa? Selimut tabung gitu. Nah ini ya, E dikali A, A-nya ini berarti luas selimut tabung, yaitu 2 PRL, sama dengan ini, rho PR kuadrat dikali L per epsilon 0. Oke, berarti bisa kita coret L-nya habis, P-nya juga habis, R-nya juga habis. Tinggallah sisa medan listrik sama dengan rho dikali R dibagi 2 dikali epsilon 0. Nah, ini persamaan kuat medan listrik untuk di dalam silinder. Atau R-nya itu kurang dari jari-jari silinder. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau menghitung medan listriknya. Medan listriknya, dia di luar silinder ya. Kalau di luar silinder, berarti udah pasti nih, kebayang kalau jaraknya R-nya itu lebih besar dari jari-jari silinder gitu. Nah, ini ya, R-nya lebih besar dari jari-jari silinder. Oke, kemudian sama di bagian A tadi. Jadi kita menggunakan hukum Gauss. Di sini ada 3 daerah ya. Yang pertama ujung kanan, sebelah kanan tadi. Yang kedua itu selimutnya. Yang ketiga itu daerah kiri. Nah ini kalau saya gambarkan lagi ya tabungnya. Yang berwarna kuning ini tadi yang bagian dalam, yang bagian A. Kemudian yang tinta warna hitam ini gambar silindernya. Kemudian yang tinta warna biru putus-putus ini bagian luar silindernya atau permukaan Gauss. Oke, selanjutnya